Timbul pertanyaan, adakah masa fatrah bagi umat ini? Masa fatrah kan bagi orang yang sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Orang yang hidup di masa antara dua nabi. Nabi pertama sudah wafat, nabi yang berikutnya belum lahir. Nah, ini masa fatrah. Timbul pertanyaan, apakah di kalangan umat Islam ada masa fatrah atau tidak? Dijawab bahwa Rasul SAW adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Quran itu pernah nggak ada lewat di media sosial jamaah, mungkin Instagram, TikTok atau Reel atau apa, ada pendeta yang nantang, hei umat Islam, mana ucapan Muhammad yang menyatakan dia penutup para nabi, datangkan, sampai mabok, sampai kiamat nggak akan ketemu, gitu ya. Ya dia nggak akan ketemu dan nyarinya juga nggak bisa. Kita bahas sekarang. Pertama, ayat Al-Ahzab ayat 40. Allah menyatakan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi dia itu rasul sekaligus nabi penutup. Itu ayat. Saya mah nggak mau ayat, saya bilang ingin ucapan nabi. Nih banyak, puluhan. Salah satunya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Nabi menyatakan, wa anal aqib ay la nabiyya ba'di. Aku aqib, makna aqib tidak ada lagi nabi setelahku. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad menyatakan, Nabi SAW bersabda, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar telah terputus, berhenti. Tak ada lagi nabi setelah aku dan tak ada lagi rasul. Beliau nabi terakhir, rasul terakhir. Puluhan dalilnya. Gak perlu sampai kiamat, gak perlu sampai mabuk, menemukan itu sedetik ketemu kita. Googling saja, nanya ke Mbah Google, nabi terakhir, keluar tuh banyak hadisnya, puluhan tuh. Sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini menjadi dalil ada kesan, ada masa fatrah di kalangan umat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadrusu yakni yadhhabu al-islamu kama yadrusu washyuth thawb hatta la yudra masyam wala salah wala nusuk wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaifu minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fanahnu naquluha. Kata Nabi SAW, akan hilang Islam ini suatu saat, seperti hilangnya hiasan pada pakaian apa? Bordil apa bordir? Pakai L, pakai R. R, bordir atau bordil. Hiasan. Ada rumah bordir. Rumah bordir itu tempat prostitusi ya. Pakai R, pakai L. Ya, R. Islam akan hilang sebagaimana hilangnya benang-benang bordir ya pada pakaian. Copot satu demi satu. Sampai tak lagi diketahui apa saum, apa sholat, apa haji, apa sodakoh, nggak lagi dikenal.
Dan akan hilang kitab Allah itu dalam semalam, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini walaupun satu ayat, baik tulisan ataupun hafalan. Hilang semuanya dari otak hati umat Islam. Tersisalah beberapa orang tua dari kalangan manusia yang berkata, kami mendapati orang tua kami, nenek moyang kami mengatakan la ilaha illallah, kami pun mengatakannya. La ilaha illallah masih ada, tapi hanya dikatakan oleh orang-orang tua. Anak-anak muda nama udah nggak tahu kena gimana tuh. Hanya tersisa kalimat tauhid la ilaha illallah. Salat, saum, zakat, haji semua sudah nggak ada, udah nggak dikenal. Jadi kami mendapati orang tua kami mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Kami pun mengucapkan. Tapi mereka sudah tidak lagi tahu apa itu salat, apa itu saum dan seterusnya. Faqala lahu sillah, ma tughni anhu la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusuk wala sadaqah. Maka seorang tabi'in namanya Sillah berkata kepada Hudzaifah, bertanya, apa manfaatnya bagi mereka ucapan la ilaha illallah kalau mereka enggak tahu salat, saum, haji, sedekah? Apakah ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat? Fa'arada anhu Hudzaifah. Hudzaifah berpaling dari dia, tidak mau menjawab. Tsumma raddaha alaihi thalathan. Kullu dzalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Sampai Sillah ini mengulang pertanyaannya 3 kali. Apa manfaatnya la ilaha illallah kalau tidak sholat, tidak saum, tidak melakukan ibadah? Setiap ditanya Hudzaifah berpaling, tidak mau menjawab. Tsumma aqbala alaihi fi tsalitsah. Setelah 3 kali ditanya barulah berbalik. Hudzaifah Malik kemudian menjawab, kemudian berkata Sillah, tunjihim minan nari thalatha. Maka mereka, kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka dari neraka. 3 kali mereka selamat dari neraka dengan ucapan la ilaha illallah itu 3 kali diucapkan oleh Hudzaifah, karena pertanyaannya juga 3 kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Ibnu Majah dan juga dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Maka muallif berkata, fahadha yadullu ala anna hunaka zamanun tadrusu fihi ma'alimul Islam fayusbihu ahluhu ay ahlu hadha zaman ma'dzurin. Hadis ini menunjukkan bahwa ada zaman di kalangan umat Islam di mana syiar Islam hilang dan para penghuninya atau pemeluk Islam di zaman itu hanya kenal la ilaha illallah. Tapi itu jadi uzur katanya, makanya Hudzaifah menyatakan mereka selamat dengan ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang lainnya hilang. Kenapa? Mereka tidak sholat, tidak saum, sebab tidak sampai ajaran sholat, saum dan semua syariat Islam ke mereka. Sudah hilang. Karena itulah ma'dzur, ada zaman fatrah di kalangan umat Islam, yaitu yang di akhir zaman. Tapi mereka masih komitmen dengan ucapan la ilaha